Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Asset and Liability Management dalam platform vintage serta menilai tingkat kesehatan bank bagian 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Zalfa Aulia Cynthia Pramesti, NIM 195231031. Yang kedua Andina Mentari, NIM 195231105. Yang ketiga yaitu Yohanita Della, NIM 195231141. Yang keempat yaitu Rohmatul Aprilia, NIM 195231152. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor penilaian TKB atau tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor penilaian TKB atau tingkat kesehatan bank yang pertama yaitu profil resiko atau risk profile. Risk profile terdiri dari 8 resiko. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit dengan menggunakan rasio non-performing loan atau NPL dihitung dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dengan menggunakan rasio loan to deposit, ratio LDR dihitung dengan rumus jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Selanjutnya, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yang kedua yaitu Good Corporate Government. Penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Government. Penilaian faktor Good Corporate Government berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI 2006 tanggal 30 Januari 2006 bagi bank umum berdasarkan atas 5 prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Yang ketiga yaitu rentabilitas atau earnings. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren struktur, stabilitas, rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja per grup, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian earning atau rentabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Yang keempat ada permodalan atau kapital.
Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan pada suatu bank. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Penilaian faktor kapital diukur dengan menggunakan KAR, rumus bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan CAMEL. Yang pertama ada capital adequacy atau penilaian terhadap permodalan. Pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah struktur permodalan yang ada di bank tersebut dalam operasi kegiatannya sehari-hari. Penilaian tersebut didasarkan kepada KAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah perbandingan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 1437 DPNP, bahwa bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki KAR minimum sebesar 8%. Adapun rumus KAR dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua ada asset quality atau penilaian kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Pada aspek kualitas aset ini merupakan penilaian jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktivitas produktif. Kemudian perbandingan penyisian penghapusan aktivitas produktif terhadap aktivitas produktif diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu manajemen. Tingkat kesehatan bank berdasar pada aspek manajemen dengan rasio net profit margin atau NPM. Hal ini berdasarkan pada seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencangkup manajemen umum, manajemen resiko, dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba. Net profit margin dihitung dengan membagi net income atau laba bersih dengan operating income atau laba usaha. Rumus untuk menghitung net profit margin yaitu laba bersih per pendapatan operasional kali 100%. Yang keempat yaitu profitabilitas. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen return on asset atau ROA dan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional atau BOPO. Yang pertama yaitu perbandingan laba terhadap total aset atau ROA. ROA merupakan rasio penunjang yang berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan, yaitu dengan rumus laba per total aktiva kali 100%. Yang kedua yaitu perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BOPO. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan rumus beban operasional per pendapatan operasional kali 100%. Yang kelima yaitu likuiditas. Penilaian ini didasarkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban dalam bentuk tabungan dan deposito. Pengukuran likuiditas adalah pengukuran yang sifatnya dilematis karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Rumus dari rasio financing to deposit ratio atau FDR yaitu total pembiayaan per total dana pihak ketiga kali 100%. Yang keenam yaitu sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian rasio sensitivitas terhadap resiko pasar didasarkan pada interest expense ratio atau IER.
Rasio ini merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank dalam mengumpulkan sumber-sumber dananya. Interest expense ratio atau IER, semakin besar rasio, maka akan semakin buruk, dan jika semakin kecil, maka akan semakin baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.